Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Raden Ajeng Nur Samtari, Magister Farmasi, dosen tetap di program studi D3 Farmasi, Akademi Farmasi YPF Bandung. Latar belakang pendidikan terakhir saya adalah Magister Farmasi dengan konsentrasi Herbal Farmasi. Fokus studi saya selama menempuh pendidikan tersebut sangat linear dengan mata kuliah fitokimia yang saya ampu saat ini. Fitokimia merupakan mata kuliah sangat penting karena membekali mahasiswa dengan keahlian dalam mengeksplorasi tanaman obat yang sesuai dengan visi misi Akademi Farmasi YPF, yaitu menjadi institusi penghasil ahli media farmasi yang kompeten dan memiliki jati diri, berdaya saing, dan berjiwa farmapreneur di tingkat nasional. Mata kuliah fitokimia ditujukan untuk mahasiswa semester 5 dengan kode mata kuliah adalah FKK 0529 dengan bobot 3 SKS yang terbagi teori dan juga praktikum. Dilaksanakan selama 1 semester atau 16 kali pertemuan termasuk UTS dan juga UAS. Materi yang disampaikan pada mata kuliah fitokimia ini mencakup metabolit sekunder, ekstraksi konvensional, dan juga ekstraksi non-konvensional, standarisasi ekstrak, dan screening fitokimia. Luaran mata kuliah yang dicapai pada akhir mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami konsep, menganalisa, dan memahami proses identifikasi senyawa kimia bahan alam. Lalu capaian untuk pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah fitokimia ini di CPL 1 meliputi aspek sikap, CPL 2 konsep teoritis, CPL 3 tanggung jawab, dan CPL 4 keterampilan khusus yang sudah tertuang di RPS. Sementara itu, capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang akan dicapai mahasiswa adalah CPMK 1, mahasiswa mampu memahami dan bisa menjelaskan teknik ekstraksi. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teknik pemisahan ekstrak. CPMK 4, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan parameter spesifik dan non-spesifik dari suatu ekstrak. Di CPMK 5, mahasiswa mampu memahami dan juga menjelaskan screening fitokimia. Selanjutnya, 3 komponen utama pada mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan juga assessment. Metode delivery saya menggunakan blended learning, di mana kombinasi kuliah tatap muka dan media daring menggunakan sistem Civitas LMS atau Learning Management System Akademi Farmasi YPF. Di aplikasi tersebut merupakan platform untuk kegiatan belajar daring berupa materi yang saya upload sesuai dengan RPS, lalu ada forum diskusi, tugas, dan juga kuis interaktif. Selanjutnya, interaction itu merupakan interaksi dalam pengajaran mata kuliah teori fitokimia yang sangat penting untuk menjembatani konsep fitokimia dengan aplikasi farmasi yang nyata. Strategi interaksi efektif yang saya terapkan adalah melakukan diskusi kelompok dengan membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok untuk memecahkan studi kasus sehingga mendorong kolaborasi dan komunikasi antar mahasiswa. Selanjutnya, tanya jawab interaktif, yaitu menggunakan sesi ini di awal atau akhir materi untuk merangsang pemikiran kritis dan memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengemukakan pendapat, dan yang terakhir menggunakan pemanfaatan teknologi, yaitu menggunakan platform kuis langsung untuk memantau pemahaman mahasiswa secara real time dan menciptakan suasana kompetitif yang menyenangkan. Selanjutnya, di komponen assessment, 3 pilar pendekatan assessment pada perkuliahan fitokimia di Akademi Farmasi YPF meliputi
Assessment of Learning yang berfungsi sebagai alat ukur di akhir pembelajaran, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Saya memberikan bobot penilaian yang transparan, di mana rubrik kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 35%, dan UAS 35%. Selanjutnya, Assessment for Learning. Assessment yang dilakukan selama proses perkuliahan berlangsung untuk memberikan umpan balik, yaitu memberikan kuis singkat 5-10 menit menggunakan aplikasi kuis digital seperti Weigrong, Tesmos, dan Gform. Selanjutnya, tugas mingguan yang diupload di platform Civitas LMS dan forum diskusi kelas baik itu secara online maupun offline. Selanjutnya, model pembelajaran dalam proses perkuliahan saya menerapkan metode pembelajaran Student Centered Learning (SCL). Melalui pendekatan Project Based Learning, mahasiswa tidak hanya menghafal teori, tetapi ditantang dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek nyata hingga menghasilkan produk bahan alam. Bahan alam yang terstandar secara ilmiah. Pendekatan ini terbukti efektif meningkatkan kemampuan problem solving dan kerja tim kelompok. Selanjutnya, referensi buku yang saya gunakan dalam pembelajaran saya adalah menggunakan referensi buku dari saya sendiri dan penulis lain, yaitu buku Farmakognosi dan Fitokimia penerbit oleh Eureka Medica Aksara, dan ada buku lainnya itu dari Harborn, Materia Medica, dan lain lagi. Berikut adalah video pembelajaran di kelas pada materi pertemuan kedua. Melalui video ini saya akan menampilkan bagaimana proses pembelajaran interaktif tersebut berlangsung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, sehat? Oke, baik ya. Pada hari ini kita akan masuk ke pertemuan kedua, yaitu mengenai metabolit sekunder. Nah, yang saya ingin tahu, sebelumnya kita kan sudah melakukan perkuliahan ya di pertemuan 1. Ada yang bisa kita sudah membahas apa saja? Coba siapa yang mau? Oke, Asep. Di minggu kemarin tuh Bu, kita mempelajari tentang ruang lingkup fitokimia, khususnya tuh kita mempelajari tentang senyawa yang secara alami diproduksi oleh tumbuhan. Tapi fokus utama kita tuh untuk mengeksplorasi metabolit sekunder, ada flavonoid, alkaloid, sama terpenoid. Melalui ekstraksi, metodenya tuh kemudian isolasi, identifikasi struktur, sama kemarin tuh Ibu ngasih overview terkait uji aktivitas biologisnya untuk keperluan pengobatan. Oke, good job Asep. Ada yang mau menambahkan? Ruang lingkup fitokimia itu berbeda dengan farmakognosi ya, di mana fitokimia itu merupakan tahap lanjut dari farmakognosi, di mana ketika kita mempelajari farmakognosi, kita masih mempelajari mikroskopik dan makroskopiknya. Nah, sedangkan di fitokimia kita akan masuk bagaimana sih kita mempelajari kandungan yang ada di dalam tanaman. Lalu bagaimana sih kita bisa mengambil metabolit sekunder atau kandungan yang ada di dalam tanamannya. Nah, makanya kita akan pelajari di pertemuan kedua mengenai metabolit sekunder. Capaian apa, pembelajaran apa pada mata kuliah ini yang harus kalian dapatkan? CPNK pada metabolit sekunder ini kalian harus bisa memahami dan juga menjelaskan prinsip yang terkait dengan konsep metabolit primer dan juga sekunder. Dalam apa? Kita khususnya dalam tanaman ya. Metabolit sekunder. Metabolit itu ada dua, ada primer sama sekunder. Metabolit primer itu terdiri dari apa Bu? Itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, metabolit sekunder itu turunan dari metabolit primer. Dia ada terpenoid yang tadi sudah disebutkan dengan oleh Asep ya, ada saponin, ada alkaloid, ada flavonoid. Nah, dari gambar di sini kalian bisa menentukan mana sih yang memiliki kandungan metabolit sekunder. Ayo. Yang B ya, betul. Yang
memiliki kandungan metabolit sekunder itu adalah yang B ya. Anti malaria. Anti malaria yang kalian kenal itu apa? Pohon apa? Yang kina, betul. Nah, pohon kina itu memang asalnya dulunya dibawa dari Peru, lalu diperbanyak di Indonesia ya, di Jawa Barat. Bahkan dulu ada pabriknya di Jalan Pajajaran. Nah, si pohon kina ini ketika diisolasi itu akan menghasilkan yang namanya kandungan kinin yang nanti akan digunakan perkembangannya untuk pil kina ya, pil anti malaria gitu ya. Nah, ini jadi kalian harus membedakan ya, metabolit primer itu apa, sekunder itu apa. Bu, berarti kalau metabolit primer itu tidak penting dong? Penting. Kita tumbuh kembang tidak bisa tanpa metabolit primer ya, gitu. Baik, kita lanjut. Nah, di sini terlihat 40.000 jenis tanaman obat dan 1.300 diantaranya itu digunakan sebagai obat tradisional. Nah, di mana obat tradisional itu kan masih, kalau sekarang kan kalau dalam penggolongan obat herbal ada jamu, ada apa lagi? OHT, obat herbal terstandar. Yang ketiga ada apa lagi? Ada fitofarmaka. Nah, kalau dilihat dari data, di sini baru 200 spesies yang telah digunakan sebagai bahan baku obat tradisional. Bu, 39.800 kemana? Belum diteliti ya. Karena memang untuk meneliti suatu tanaman itu butuh waktu. Di sini juga data menyebutkan bahwa BPOM tahun 2024 menyebutkan hanya baru 19.521 produk obat tradisional itu telah mendapatkan nomor izin edar, di mana obat herbal itu kan ada 3 kategori ya, jamu, OHT, dan juga fitofarmaka. Nah, itu totalnya itu baru 19.521. Nah, lalu bagaimana pengembangan obat bahan alam itu? Seperti ketahui bahwa dalam pengembangan obat bahan alam itu memang harus dilakukan yang namanya penelitian, ya. Dimana penelitian ini, misalnya kalian keluar rumah nih, ada tanaman yang kalian belum pernah diketemukan atau belum pernah ditemui atau belum pernah dilihat sama sekali. Nah, itu bisa jadi merupakan penemuan bahan aktif baru ataupun tanaman baru ya, dimana ketika penemuan bahan aktif baru ini memang prosesnya itu bertahap. Kita harus melakukan yang namanya pendekatan secara kemotaksonomi ya, atau juga pendekatan secara apakah mirip kandungannya dengan tanaman lain. Nah, seperti itu. Kalau misalnya sudah mendapatkan itu, baru dilakukan penelitian selanjutnya. Tahap demi tahap itu kalian nanti bisa melakukan penelitian sehingga mendapatkan produk herbal. Bagaimana sih terjadi metabolit sekunder? Sebenarnya kita tahu bahwa tanaman itu bisa tumbuh kembang karena proses fotosintesis. Pinter ya, mantap. Fotosintesis itu akan menghasilkan suatu energi, karbohidrat. Nah, dari karbohidrat itu makanya si tumbuhan itu akan tumbuh dengan adanya proses fotosintesis. Nah, dari proses fotosintesis itu, karena si tanamannya itu menghasilkan energi, karbohidrat, berarti itu metabolit apa? Primer, betul ya, itu merupakan metabolit primer. Nah, dari metabolit primer itu nanti akan turun tuh, masuk ke yang namanya metabolit sekunder ya. Bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya itu menggunakan yang namanya biosintesis ya. Metabolit primer apa saja? Protein, karbohidrat, lemak, atau juga lipid. Nah, fungsinya untuk apa si metabolit primer itu? Untuk apa? Untuk pertumbuhan, perkembangan, dan juga reproduksi. Ya, meskipun untuk pengobatan itu mengambilnya metabolit sekunder, tetapi metabolit primer itu utamanya ya. Karena apa? Karena tanpa metabolit primer, metabolit sekunder itu tidak akan ada ya. Karena metabolit primer, metabolit sekunder itu merupakan turunan dari metabolit primer ya. Jadi bagaimana maksudnya, Bu? Nah, kita lihat ya. Nah,
Contohnya, misalnya ada tumbuhan A, ada tumbuhan B. Nah, tumbuhan A ini memiliki kandungan metabolit primer karena adanya proses fotosintesis. Lalu metabolit B, pohon B itu ada metabolit primer dan juga sekunder. Perbedaannya apa? Nah, perbedaannya ketika ada hama, ada serangga, itu datang ke si tumbuhannya, yang akan diserang yang mana? Apakah yang hanya memiliki metabolit primer saja atau yang memiliki primer dan sekunder? Primer dan sekunder, betul. Kenapa? Karena fungsi dari metabolit sekunder itu untuk melindungi si pohon dari hama dan serangga. Oleh karena itu, karena pohon itu sehat, tidak pernah diserang hama, tidak pernah diserang serangga, peneliti jadi bertanya-tanya, itu pohon mengandung apa? Kenapa yang satu diserang? Padahal sama-sama besar. Kenapa yang satu diserang, terus yang pohon B nggak diserang? Oh, ternyata ada kandungan yang lain, yaitu metabolit sekunder. Ya, makanya kalau kalian pernah ngerasain sambiloto, ya, atau brotowali, kan itu pahit banget. Apakah tanaman tersebut suka dihinggapi serangga? Enggak, karena serangga tidak suka. Ya. Kenapa? Karena si brotowali, sambiloto itu mengandung kandungan metabolit sekunder berupa alkaloid, ya. Dimana alkaloid itu dirasa, ya. Kalau dirasa itu rasanya pahit, ya. Makanya tidak disukai hama dan juga serangga, bakteri dan lain-lain. Oleh karena itu, peneliti itu langsung penasaran mengambil apa? Mengambil senyawa yang ada di pohon dengan cara proses ekstraksi yang nanti kalian akan pelajari, ya. Jadi di sini kalian bisa baca bahwa tindakan melawan manusia, kalau tumbuhan itu kan selnya kotak, dia tidak bisa menendang, dia bergerak diam, hanya bergerak mengikuti cahaya. Jadi tidak seperti manusia, kalau ada yang jahil, kalau manusia kan tinggal di gitu kan, kalau nggak membalas gitu. Nah, kalau di tanaman itu nggak bisa membalas, tapi membalasnya dengan apa? Dengan si tanaman tersebut memiliki kandungan metabolit sekunder. Terus yang jadi pertanyaan, ibu, manusia memiliki metabolit sekunder nggak? Tidak dong, ngeri kali ya. Misalnya kalian mempunyai metabolit sekunder, nanti diambilan ke orang lain, ngeri gitu kan. Jadi makanya kita mengambil metabolit sekunder untuk pengobatan, untuk vitamin, bahkan untuk kanker, ya, mengambil dari tanaman, ya. Nah, tumbuhan itu banyak menghasilkan senyawa kimia, ya. Jangankan tumbuhan yang kalian masak gitu ya, tumbuhan liar pun, ya. Contohnya apa? Contohnya Mimosa pudica. Apa Mimosa pudica? Putri malu. Itu kan pasti disepelekan, tanaman yang disepelekan. Tetapi putri malu itu memiliki kandungan sebagai anti luka yang efektif, aktivitasnya tinggi, ya. Seperti itu contohnya. Nah, lalu kalau metabolit sekunder itu apa, Bu? Tadi sudah saya jelaskan bahwa metabolit primer itu untuk pertumbuhan, untuk perkembangan, untuk nutrisi dan lain-lain. Nah, sedangkan metabolit sekunder itu fungsinya untuk apa? Itu untuk mekanisme pertahanan diri, ya, gitu. Contohnya apa saja metabolit sekunder? Alkaloid, lalu apa lagi? Terpenoid, ada apa lagi? Polifenol, ya. Nah, itu adalah kandungan yang nanti bisa diambil, ya, dengan proses apa saja, Bu? Prosesnya apa saja? Betul, ekstraksi, ya. Ekstraksi itu ada apa aja? Contoh satu, ada yang bisa? Ya, karena belum dipelajari, ya, ada dingin, ada juga panas. Bisa dilakukan pemanasan atau secara tanpa pemanasan, ya, yang nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Baik, ini adalah perbedaan dari metabolit primer dan juga sekunder. Ketika terjadi fotosintesis, itu akan menghasilkan yang namanya karbohidrat, ya, energi. Untuk apa? Untuk si tanamannya itu bisa tumbuh kembang. Nah, dari energi itulah muncul yang namanya karbohidrat dan nanti diturunkan menjadi glukosa. Nah, glukosa ini akan
berubah menjadi yang namanya metabolit sekunder. Nah, metabolit sekundernya itu prosesnya itu dari beberapa jalur ya. Ada jalur asam asetat, ada jalur asam sikimat, dan ada juga jalur asam mefalonat. Nah, dari jalur-jalur ini nanti akan menghasilkan beberapa metabolit sekunder. Contohnya ada flavonoid ya, lalu ada quinones, ada terpenoids dan lain-lain. Jadi memang prosesnya dari metabolit primer terlebih dahulu. Jelas ya? Tadi saya ulang lagi, metabolit primer itu untuk tumbuh kembang ya, biar si tumbuhannya kenyang bisa tumbuh, itu metabolit primer. Tapi si tumbuhannya itu nggak punya proteksi diri. Kalau kita proteksi diri bisa dong, kalau kita dibekali dengan karate bisa kan? Kalau nggak kita bisa mukul bisa kan? Nah, tumbuhan itu tidak bisa. Ngeri dong kalau bisa mukul ya. Nah, makanya tumbuhan itu diberi mukjizat ya, diberi kelebihan memiliki metabolit sekunder yang nantinya metabolit sekunder itu akan diambil oleh manusia sebagai obat si manusianya itu sendiri ya. Nah, ini adalah proses dari sintesisnya. Oke, kita langsung saja. Oke, langsung kita masuk contoh apa saja yang ada di metabolit sekunder ya. Kita akan mengenal yang namanya poliketida ya. Poliketida ini memang perbedaan metabolit sekunder sama metabolit primer itu dilihat dari apa? Struktur kimianya. Kalau metabolit primer itu lebih pendek ya. Contohnya glukosa. Masih apa glukosa? Struktur kimianya apa? C6H12O6. Nah, sedangkan metabolit sekunder itu panjang berderet-deret ya. Nah, itu perbedaannya, lebih kompleks. Nah, saking kompleksnya metabolit sekunder ini dilakukan atau diambil senyawanya untuk pengobatan ya. Nah, contohnya apa saja? Kita lihat di sini ada poliketida ya. Di sini poliketida itu struktur kimianya mengandung karbon yang panjang, siklik ya, dan lalu ada OH-nya. Lalu ada alkaloid. Nah, alkaloid ini ada unsur nitrogennya ya, ada unsur nitrogennya, lalu ada steroid. Nah, steroid ini adalah strukturnya, sebenarnya ini just for your information ya, nanti kalian pahami. Lalu ada glikosida dan juga ada flavonoid. Nah, flavonoid ini merupakan metabolisme sekunder yang apa? Yang sering ditemukan di tumbuhan. Ya, dan dia memiliki pengaruh terhadap warna tumbuhan. Bu, kenapa ya wortel teh orange? Nah, itu tuh karena adanya kandungan flavonoid. Kenapa Bu nanas teh kuning? Karena ada kandungan flavonoid. Bu, kenapa jengkol atau pete itu pahit? Karena ada kandungan alkaloid. Alkaloid itu yang menentukan rasa menjadi pahit ya, seperti itu. Jadi sangat berpengaruh sekali. Oke, baik. Nah, peranan metabolit sekunder. Peranan metabolit sekunder itu ada apa saja? Banyak ya. Peranan metabolit sekunder itu pada produk-produk itu banyak. Parfum itu merupakan produk metabolit sekunder dari golongan apa? Minyak atsiri, betul, terpenoid ya. Parfum itu merupakan hasil dari metabolit sekunder ya, yang isinya terpenoid. Terpenoid itu didapat dari mana? Dari minyak atsiri. Prosesnya dengan cara ekstraksi destilasi ya. Nah, ini adalah berbagai peranan dari metabolit sekunder. Kalian bisa lihat, dan ini adalah sudah banyak sekali dari metabolit sekunder. Terciptalah obat-obat ya, obat-obat untuk menyembuhkan manusia ya. Ini adalah contoh-contohnya ya. Selanjutnya kita lihat. Nah, ini contoh dari beberapa metabolit sekunder pada tumbuhan yang manfaatnya bagi manusia. Tadi saya bilang alkaloid. Alkaloid ini contohnya apa? Opium. Ya, tahu kan opium, dia narkotik ya. Karena dia narkotik dan bisa menyembuhkan rasa sakit. Nah, itu termasuk metabolit sekunder. Metabolit sekunder pada opium itu kandungannya alkaloid
yang ternyata sangat berguna sekali. Lalu kalau misalnya tadi terpenoid itu biasanya kandungannya pada ya balsem, ya minyak-minyakan, minyak kayu putih, atau bahkan kalau dalam kosmetik itu parfum. Ya, seperti itu. Kalian harus persiapkan karena nanti ketika selesai materi saya akan memberikan kuis ya. Saya pengen tahu evaluasi ya, mengevaluasi kalian sepaham apa dengan metabolis sekunder. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya masukkan berdasarkan dilihat di PowerPoint ya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Atau kita langsung saja ya? Siap-siap? Siap nggak? Yang semangat dong, siap nggak? Oke, kita lanjut ke kuis ya. Silahkan untuk scan. Yang juara satunya itu Andini, lalu yang juara duanya Mirna, dan yang ketiganya Dea. Tepuk tangan dong. Oke, baik. Ada pertanyaan dari metabolit sekunder? Sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin cukup sekian ya perkuliahan kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran pada pertemuan kedua ini saya sampaikan sebagai salah satu wujud dedikasi saya dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi melalui interaksi dengan mahasiswa di kelas. Saya berharap ilmu yang dibagikan mampu memberikan pemahaman yang aplikatif dan menginspirasi mahasiswa untuk terus mengembangkan potensinya di masa depan. Sebagai penutup, menjadi seorang pendidik bukan hanya sekedar mengajar di dalam kelas, melainkan sebuah proses untuk harus belajar, meneliti, dan mengabdi tanpa henti. Saya menyadari bahwa dedikasi ini tidak akan maksimal tanpa dukungan dari berbagai pihak. Terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu Asesor yang telah meluangkan waktu untuk menilai portofolio saya. Semoga masukan dari Bapak dan Ibu menjadi motivasi bagi saya untuk terus berkarya dan menjadi pendidik yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.